Oh, ini firman Tuhan. Karena dia lembu bicara. Dia berkata, hari itu lagi. Saya mau katakan kepada jemaat, atau lagi bicara tentang hubungan. Hati-hati. Jangan sampai kita terlalu begitu respon atas semua. Banyak hubungan palsu yang akan merusak Injil Kristus yang ada di dalam hati kita. Maka saya mengatakan kegagalan jemaat ini harus menjadi contoh bagi kita sekalian. Jangan sampai kita dirasuk, jangan sampai kita dikotori oleh Injil yang bukan Injil Kristus. Apalagi sekarang hidup ini, saudaraku, wah, semua ada. Mau kita cari khotbah bagaimana cara melumpuhkan orang, ada. Mau kita cari khotbah bagaimana mengambil uang orang lain, ada. Mau kita cari khotbah bagaimana kita harus begini menjadi begitu, ada. Semua hidup ini, aku mengatakan kalau ada tidak ada filter dalam imanmu, bagusan baca firman saja. Amin ya. Amin. Baca firman saja. Sebab firman itu sudah menjadi kebutuhan Injil. Jangan sosok dari dulu aku firman Tuhan. Saya sini karena aku bagus. Jemaat Galatia, jemaat yang hidup dalam roh. Sebab Paulus mengatakan di dalam ini dulu kami memulai dari roh, tapi air dan daging. Toh juga gagal dalam memiliki Injil Kristus. Maka saya mengatakan, mari kita belajar untuk memperbaiki hidup kita. Amin. Amin ya. Puji Tuhan. Oh, nanti jangan bilang, oh pendeta itu melarang kami. Enggak. Saya mengatakan kalau sudah kamu kuat akan firman Allah ini menjadi peganganmu, ikuti semua kebawaan. Tapi harus tahu kamu membandingkan mana kebenaran firman. Ya. Apalagi pada hari itu ibu apa? Waktu ikuti apa namanya itu? Wah, persepuluhan itu tidak benar. Karena apa? Utama. Maka saya hanya berkata, persepuluhan itu dimulai bukan dengan hukum Taurat, tapi iman Abraham. Dan itulah yang dibawa kepada keimamatan Melkisedek. Yesus imam, aturan Melkisedek. Bicara tentang persepuluhan dalam Melkisedek, itu bukan persepuluhan dalam hukum Taurat. Artinya perkara firman yang semacam ini bisa mengguncang iman kita. Kita harus bisa belajar firman Allah. Kalau kita mau baca tentang firman Allah, janganlah nanti satu kalau kita akan meninggalkan kebenaran, kita akan mencenderungkan diri kita dengan paham-paham doktrin-doktrin yang hanya menyenangkan daging kita, tetapi tidak akan membawa kepada keselamatan. Coba bicarakan sama-sama itu, asal bisa jawab dari firman Tuhan. Dan sampai tuntas, saya akan berikan penyampaian dengan firman. Maka saya mengatakan, mari belajar berpegang kepada Injil, supaya kita jangan berubah setia. Terakhir, kalau kita menjadi orang yang setia, apa yang kita peroleh dari Tuhan? Ayat terakhir ini, berkat orang yang setia, apa yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 42. Yang cepat kita, karena waktu kita sudah cepat berlalu. Ya saya sangka tadi cuma masih sedikit, tapi sudah rupanya sudah 12 lewat ini ya. Makasanya ada orang yang sudah mengantuk.
Yuk kita lihat di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat yang 42. Terus ya. Injil Lukas pasal 12 ayat 42. Dengan cepat Pak. Jawab ya. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Siapakah pengurus rumah yang tetap setia dan bijaksana? Terus ya. Yang akan diangkat oleh tuannya Ya. menjadi kepala atas semua hambanya. Ya, terus ya. Memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Ayat 44, perhatikan dengan baik. Terus ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya tuannya itu Ya. akan mengangkat dia menjadi pengawas segala. Artinya kalau kita tetap hidup menjadi orang yang setia, satu kelak dia Tuhan yang kita sembah akan mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita. Apa yang dia miliki? Apa yang dia miliki? Tuhan yang setia itu, hamba yang setia itu, maka tuannya akan mempercayakan segala apa yang dia miliki. Wah, jangan takut rasa mama. Amin. Jangan takut suap minum. Yang penting ada kesetiaan. Satu kelak Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Dia Allah yang kita sembah, akan mempercayakan segala apa yang dia miliki menjadi hak apa kita, pengawasan kita. Wah, luar biasa. Amin ya. Puji Tuhan. Maka setialah. Ku mau setia, setia selamanya. Ayo kita aja sekarang. Ayo kita pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia.